Pemirsa, meski belum mempunyai payung hukum, sepanjang pekan ini pemerintah melaksanakan proses pemindahan sejumlah narapidana warga negara asing ke negara asal mereka. Pada hari Minggu lalu, pemerintah memulangkan 5 narapidana seumur hidup gembong narkoba Bali 9 ke Australia. Sementara pada Rabu lalu, pemerintah memulangkan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane. Aku cinta Indonesia. Itulah ucapan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus narkoba, ketika keluar dari lapas Pondok Bambu untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta Selasa malam. Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negara asalnya, Filipina, setelah 15 tahun mendekam di lapas perempuan kelas 2B di Yogyakarta. Mary Jane terbang ke Filipina dari Bandara Soekarno-Hatta Rabu dini hari. Setibanya di Filipina, Mary Jane langsung dibawa ke penjara perempuan di kota Mandaluyong dengan disambut oleh puluhan keluarga dan kerabat yang sudah menunggu. Meskipun dipulangkan, ibu 2 anak tersebut masih tetap berstatus narapidana dan harus melanjutkan hukumannya di Filipina. Namun statusnya sebagai terpidana mati berubah karena Filipina tidak menerapkan hukuman mati. Mary Jane pun berharap Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. bisa memberinya grasi. Kailan pa, importante kung mabigyan ako ng 10 para makasama ko na po yung pamilya ko. 15 years na po ako nakakulong sa Indonesia eh. Sa kaso na hindi ko ginawa. Mary Jane dipulangkan berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Filipina yang isinya mencakup Filipina harus menghormati hukum pengadilan Indonesia. Mary Jane juga dicekal dan tidak diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia lagi. Sebelumnya, 5 narapidana seumur hidup gembong narkoba Bali 9 hari Minggu lalu juga dipulangkan ke negara asalnya, Australia. Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, C.J. Chen, Michael William Jugas, Martin Eric Stephens. Mereka dipulangkan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menegaskan 5 napi Bali 9 tetap berstatus narapidana meski dipulangkan ke negara asalnya. Pemerintah Indonesia juga tak memberikan pengampunan apapun. Pemulangan itu merupakan bagian dari practical arrangement atau pengaturan praktis yang telah ditandatangani pemerintah pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, secara virtual. Proses pemindahan narapidana atau transfer of prisoner ke negara asalnya sebenarnya belum mempunyai payung hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Menteri Yusril menyebut pemindahan narapidana dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto. Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pemerintah tengah menyiapkan undang-undang dan mekanisme terkait transfer narapidana antar negara. Ini adalah sebuah kebijakan yang sementara kita persiapkan terkait dengan undang-undang mekanisme transfer narapidana antar negara. Tapi prinsipnya sekali lagi pertimbangannya adalah menyangkut soal kemanusiaan dan hubungan baik di antara beberapa negara sahabat yang sudah dilakukan. Itu Bali 9 juga. Ya, itu semuanya dilakukan oleh Pak dikoordinasi oleh Menko untuk proses transfer. Basisnya MLA aja ya Pak? Ya, makanya saya katakan bahwa MLA-nya kan belum jadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia maupun juga Filipina ya. Karena itu ke depan kita akan menyusun dan membicarakan dengan semua negara sahabat. Sementara itu, pemerintah Prancis tengah membuka diskusi dengan Indonesia untuk memulangkan Sergei Areski, seorang napi narkoba yang divonis hukuman mati ke negara asalnya. Setelah 5 terpidana narkoba Bali 9 dipindahkan ke Australia,
dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan ke Filipina. Kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Sergei Areski, untuk dipindahkan ke negara asalnya. Namun Menko Kumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan pemerintah Prancis belum mengajukan permohonan resmi terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana hukuman mati itu. Yusril mengatakan pemindahan Sergei Areski baru dalam tahap awal pembicaraan dengan pihak Prancis. Melalui menurat kepada pemerintah Prancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Prancis. Jadi belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Prancis, tapi diajukan oleh yang bersangkutan. Dan kami telah menerima juga surat dari Menteri Kehakiman Prancis menjelaskan tentang sistem hukum di Prancis dan juga terkait dengan pemindahan narapidana yang kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Prancis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.